wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Senang sekali, semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini edisinya sangat spesial. Saya sedang berada di perpustakaan Masjidil Haram di Mekah. Dan kebetulan juga saya berkesempatan bertemu alhamdulillah dengan Ustadz Dr. Ahmad. Beliau adalah penerjemah bahasa Indonesia di Masjidil Haram, terutama khususnya untuk khutbah Jumat. Dan yang lebih bahagianya lagi, beliau juga orang Indonesia gitu ya. Jadi kita sekarang sedang berada di perpustakaan Masjidil Haram. Jadi kita bincang-bincang sedikit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah akhirnya bisa ketemu ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Ustaz, ini kalau saya dari lihat dari bawah, dari masuk sampai ke atas tadi itu Masya Allah sekali ya melihat perpustakaan Masjidil Haram ini. Jadi saya lihat juga banyak pengunjungnya, dan juga kita lihat di meja banyak sekali membaca, padahal ini udah sore menjelang maghrib. Ustadz, yang paling banyak dikunjungi oleh pembaca datang ke Masjidil Haram biasanya buku-buku yang terkait tentang apa Ustadz? Sejarah kah atau apa misalnya? Baik, perpustakaan Masjidil Haram ini kan merupakan salah satu tempat yang menjadi rujukan para penuntut ilmu, khususnya bagi mereka yang ada di kota suci Roma. Begitu juga bagi para peziarah jamaah haji dan jamaah umroh yang datang ke kota suci Makkah Al-Mukarramah ini. Setelah mereka melakukan ibadah umroh mereka, di sela-sela waktu mereka menunggu sholat atau setelah mereka sholat, mereka naik ke lantai 3 pintu 79 King Fahad ini untuk sekedar membaca, mencari referensi atau update buku-buku terbaru yang sudah ada di perpustakaan Masjidil Haram ini. Perpustakaan ini termasuk perpustakaan yang cukup lengkap, buku-buku yang ada di dalam, khususnya yang terkait dengan Islamic Studies, studi Islam. Di sini ada kitab-kitab tafsir, baik yang klasik ataupun yang kontemporer. Ada kitab-kitab hadis, baik itu tentang ilmu-ilmu hadis atau tentang penjelasan makna-makna hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada yang bergenre fikih mazhab, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, lengkap di sini ada. Begitu juga buku-buku yang terkait dengan sirah, sejarah dan bahasa Arab, semua ada di perpustakaan Masjidil Haram. Selain buku-buku yang berbahasa Arab, di sini juga ada buku-buku dalam berbagai bahasa. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris, Prancis, Jerman, Urdu, dan lain sebagainya, dari bahasa-bahasa yang memiliki pembaca atau penutur dengan bahasa tersebut di dunia Islam atau secara internasional. Jadi salah satu wahana ilmiah yang menarik bagi jamaah umroh, jamaah haji yang saat sedang berada di kota suci Makkah Al-Mukarramah adalah perpustakaan Masjidil Haram. Wah, luar biasa. Artinya bisa kita bilang nggak pernah sepi dari pengunjung ya Ustadz ya. Meskipun perpustakaan Masjidil Haram ini terbuka 24 jam. 24 jam. 24 jam. Jadi bagi jamaah yang saat berada di Masjidil Haram di tengah malam, seumpama ingin baca-baca, bisa datang ke perpustakaan Masjidil Haram. Di sini terbuka 24 jam. Para pengunjung itu selain mereka mencari referensi untuk karya-karya ilmiah mereka, mereka juga membaca buku-buku ringan seperti kisah Nabi, kemudian perjalanan kehidupan para ulama, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Jadi lengkap di sini ya. Kalau pengunjungnya Ustadz, biasanya tuh masyarakat biasa kan seperti Ustadz bilang tuh juga datang gitu ya. Mereka suka bertanya, tidak bisa ketika mendapatkan informasi, mungkin ada yang perlu ditanya lagi, mungkin ada staf yang siap membantu, biasanya seperti library pada umumnya seperti itu. Kalau untuk mereka yang bukan orang Arab, gitu ya, ketika mereka ingin menanyakan sesuatu baik terkait dengan perpustakaan secara khusus atau fasilitas lain yang ada di Masjidil Haram seperti terima khutbah dan lain sebagainya, biasanya mereka bertanya kepada penerjemah yang ada di Masjidil Haram. Kebetulan memang kantor penerjemah tadinya ada berdekatan dengan perpustakaan ini, di ruang dalam ada studio terjemah.
Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, maka petugas perpustakaan memanggil salah satu dari staf penerjemah. Jadi mereka nggak akan tidak mendapatkan itu ya, jawaban dari yang mereka ingin. Ketika ada staf yang sedang ada di perpustakaan, staf penerjemah, maka insya Allah mereka akan mendapatkan jawaban apa yang mereka tanyakan seputar fasilitas yang ada di Masjidil Haram. Karena bukan juga 24 jam, pasti penerjemahnya juga insya Allah ada di 24 jam atau mungkin di 8 jam bekerja. Kalau untuk penerjemah mereka di 6 sampai 8 jam bekerja, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jumlahnya berapa, Ustaz? Kalau keseluruhan penerjemah ada 40 orang. 40 orang dari berbagai negara. 10 bahasa. Oh, 10 bahasa. Jadi setiap bahasa ada 4 penerjemah. Kami dengan proyek bahasa Melayu ada 4 penerjemah, 2 orang dari Indonesia, 2 orang dari Malaysia. 2 orang Indonesia, 2 orang Malaysia, Masya Allah, termasuk Ustaz Dr. Ahmad ya. Saya diamanahi oleh kantor sebagai ketua koordinator penerjemah tim Melayu. Tim Melayu, termasuk yang serumpun itu ya. Sejak kapan Ustaz berada di Masjidil Haram, terutama di bagian penerjemahan bahasa? Saya tiba di Kerajaan Saudi Arabia ini bulan Maret tanggal 1 tahun 2015. Jadi kalau sekarang 2023 sudah lebih 8 tahun. Ya, 8 tahun. 8 tahun lebih. Jadi kami tim penerjemah diterbangkan dari Jakarta sebanyak 5 orang. 3 orang ditempatkan di Masjidil Haram, 2 orang ditempatkan di Masjid Nabawi kala itu. Mulai tahun ini didatangkan 2 penerjemah dari Malaysia, dan yang ada di Masjidil Haram 2 orang dari Indonesia, digabung menjadi satu tim. Saat itu saya sedang studi S3 ya di Bogor. Kami mendapatkan informasi bahwa Masjidil Haram membuka rekrutmen penerjemah untuk Jumat resmi untuk program terjemahan langsung pelayan 2 tanah suci untuk khutbah-khutbah yang dibacakan dari mimbar Masjidil Haram. Lalu kemudian kami daftar seleksi tes, 5 orang dinyatakan lulus dan diberikan visa sekeluarga untuk berangkat ke Saudi Arabia. Tapi Ustaz Ahmad, keluarga anak istri sudah di sini semua ya? Semua sejak awal berangkat, kami berangkat sekeluarga. Saat itu baru ada 2 anak, sekarang alhamdulillah sudah dikaruniai 5 anak. Insya Allah. 3-nya lahir di kota Mekah ya. Jadi 8 tahun lebih itu semua hal-hal yang menyenangkan ya, yang terutama ada kaitannya dengan pekerjaannya. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa kita syukuri. Apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala membutuhkan kesabaran, dan kedua hal itu kemudian menjadikan seorang mukmin itu mendapatkan rasa manis dari imannya. Masyaallah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajaban betapa luar biasanya semua perkara yang dialami oleh seorang yang beriman. Maka na'amru bila kana khairan lahu. Tidaklah masalah-masalah, problem, perkara yang menimpa orang mukmin itu semuanya adalah baik. Kecuali semuanya itu adalah satu kebaikan. Kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dirinya. Kalau itu adalah sesuatu yang membuat dia bersedih, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ajaban betapa luar biasanya perkara-perkara yang dihadapi oleh seorang mukmin di dalam kehidupan. Tidaklah setiap apa yang dia lakukan itu adalah kebaikan bagi dirinya. Tidak asabatu sarra sakarkan akhir.
kalau dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dirinya, maka dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa dengan sesuatu yang membuat dia sedih, musibah, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan bagi dia. Dan ini hanya didapatkan oleh orang yang beriman. Bisa menikmati kesabaran yang memang Allah berikan untuk dia belajar ya dalam hidupnya. Ustadz di 8 tahun setengah ini kan banyak banget tuh yang diterjemahkan. Biasanya bentuknya digital atau dicetak seperti surat kabar seperti itu. Jadi sejak awal proyek khutbah ini sasaran utamanya adalah jamaah haji, jamaah umroh, peziarah atau semua mereka yang saat itu sedang berada di Masjidil Haram untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi terjemahan khutbah itu adalah agar bisa diakses oleh mereka yang sedang sholat di Masjidil Haram atau di spektrum yang bisa dijangkau oleh mereka yang ada di kota suci Makkah Mukarramah. Sehingga di awal-awal proyek ini terjemahan khutbah Jumat itu hanya bisa diakses dengan radio FM di saat yang bersamaan. Jadi ketika khatib di atas mimbar, penerjemah berada di studio dan jamaah bisa mengakses terjemahan khutbah itu dengan memutar gelombang tertentu untuk masing-masing bahasa, sehingga ketika khatib mulai, penerjemah mulai, khatib selesai, penerjemah juga selesai. Lalu kemudian perkembangannya bahasa terjemahan itu ditambahkan oleh kerajaan dari sejak awal 4 bahasa jadi 5 bahasa, dan kemudian tahun ini sudah menjadi 10 bahasa. Dan cara mengakses terjemahan khutbah itu pun lebih luas, tidak hanya sekedar menggunakan gelombang radio, tapi juga menggunakan streaming sehingga bisa diakses oleh kaum muslimin di seluruh dunia. Jadi risalah Islam, nilai-nilai Islam yang luhur itu bisa didengarkan oleh mereka yang ada di Masjidil Haram atau kaum muslimin di seluruh dunia, atau umumnya segenap khalayak baik muslim ataupun non muslim yang ingin mengetahui nilai-nilai Islam yang moderat, nilai-nilai Islam yang luhur, nilai-nilai Islam yang kemudian keindahan yang langsung disampaikan dari mimbar yang paling mulia, yaitu mimbar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Artinya memang sudah sangat dimudahkan ya Ustadz ya, dan mereka meskipun mungkin tidak mengerti atau tidak paham betul tentang bahasa Arab, bisa datang dari Melayu atau dari bangsa yang lain, negara lain juga bisa dapat informasi tentang isi khutbah itu dengan baik dan benar. Ini sudah masuk tahun keberapa Ustaz? Ini sudah masuk tahun ke-9. Kami mulai penerjemahan itu ya. 15, ini sudah masuk tahun ke-9. Ustaz sendiri melihat ini masih banyak sekali manfaatnya untuk masyarakat ya. Jadi ini adalah satu fasilitas yang luar biasa yang dipersembahkan oleh kerajaan Saudi Arabia. Pelaksananya adalah otoritas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi yang saat ini dinakodai oleh Profesor Dr. Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz As-Sudais. Beliau adalah presiden otoritas Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Jadi di bawah beliau ya. Sejak beliau diberikan mandat untuk memimpin Dewan Pimpinan Umum urusan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, beliau membuat Denstra, rencana strategis, program, dan di antara program-program unggulan itu adalah terjemahan langsung khutbah Jumat dari mimbar Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perkembangannya kemudian di tahun 1439 Hijriah, 5 tahun yang lalu sudah dimulai terjemahan khutbah Arafah. Khutbah Arafah pun sekarang sudah bisa didengarkan dengan 10 bahasa. Menurut rilis yang saya dapatkan seusai saya menerjemahkan khutbah Arafah pada musim ini, yang mengakses langsung saat itu khutbah Arafah dari seluruh dunia adalah 23 juta orang. 23 juta orang. Di saat khutbah Arafah itu sedang dibacakan dengan beragam terjemahan 10 bahasa atau bahkan 20 bahasa, maka yang mengakses itu tidak kurang dari 23 juta.
23 Juni. Artinya kalau dulunya orang-orang yang ingin mendengarkan khutbah Jumat di Masjidil Haram rasanya kayak nggak mungkin. Sekarang di Indonesia mungkin, Melayu mungkin, Urdu juga saya lihat tadi bahkan mungkin sudah ada bahasanya gitu. Ada bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa Inggris, Perancis, Persia, Urdu, Turki, Cina, Rusia, Hausa, Afrika, dan Bangladesh. Masuk bahasa. Dan itu juga kalau kita lihat ketika ibadah haji itu dominannya memang mereka cukup banyak ya menjalankan ibadah haji, dan mudah juga bisa terbantu. Dan yang paling bahagiakan adalah salah satu orang yang juga berkontribusi adalah putra Indonesia ya, jadi kita cukup bersyukur juga Ustadz bisa di sini. Ada juga nggak kenalan yang tiba-tiba bertanya pengen juga kemari gitu, gimana caranya atau mungkin gimana Ustadz kalau dari sisi itu? Selagi proyek ini adalah proyek yang memberikan kebermanfaatan bagi kaum muslimin, ini adalah proyek yang menjadi unggulan dari Masjidil Haram yang disupervisi langsung oleh kerajaan. Baik, sahabat semua pasti ada yang penasaran juga ya bagaimana caranya mengakses khutbah Jumat di Masjidil Haram yang sudah diterjemahkan dalam 10 bahasa yang disebut Ustadz Ahmad tadi. Barangkali Ustadz Ahmad bisa sedikit menjelaskan atau memberitahu di mana bisa diakses informasi itu. Bagi Anda yang sedang berada di Masjidil Haram saat melakukan ibadah umroh atau ibadah haji, berziarah ke Masjidil Haram, maka Anda bisa mengakses khutbah Jumat dengan radio di frekuensi 96,8 MHz. Atau bagi seluruh kaum muslimin di belahan bumi manapun, mereka bisa juga mengakses terjemahan khutbah Jumat baik yang disiarkan secara langsung atau yang recording, rekamannya melalui situs Manaratal Haramain.gov.sa. Bisa di googling Manaratal Haramain. Jadi kalau pakai bahasa Arab bisa, pakai bahasa tulisan Latin juga bisa, Manaratal Haramain.gov.sa. Nanti di situ akan ada pilihan bahasa. Anda bisa pilih bahasa Melayu atau bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Lalu di situ nanti Anda akan bisa mendengarkan khutbah Jumat yang live, yang langsung ataupun yang sudah berbentuk rekaman. Dan sahabat semua jangan khawatir, apa yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad tadi akan saya sampaikan nanti di deskripsi video ini. Semoga bisa memudahkan untuk mengakses terjemahan dari khutbah Jumat dalam 10 bahasa 10 negara itu tadi. Dan ini bisa membantu untuk bisa mengakses secepatnya. Ustadz, terima kasih banyak. Ini saya betul-betul mendapatkan kesempatan yang Masya Allah luar biasa. Tidak diduga ya dari sahabat saya mengajak ketemu Ustadz, atau dia juga langsung ketemu dan bersambung keberkahannya pada hari ini. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, kemudian Allah berkahi kenikmatan-kenikmatan yang bisa membuat semangat ya untuk terus berjuang menjalankan amanah yang sudah diberikan kepada Ustaz dan keluarga juga. Sama-sama kita saling doa, semoga senantiasa mendapatkan sehat, afiat, dan keberkahan. Semoga hajinya haji yang mabrur, Pak Hendra dan teman-teman yang lain, dan kita bertemu kembali di Baitullah insyaallah di Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Sahabat semua, itu tadi obrolan singkat saya. Sepertinya biasa obrolan seperti ini harus dipersiapkan setahun atau 2 tahun ya, seperti itu, melalui menghubungi narasumbernya dan lain-lain, mempersiapkan pertanyaan dan lain-lain. Tapi Masya Allah hari ini diberikan kesempatan melalui seorang sahabat saya, Darni Pawan, bertemu dengan Ustadz Dr. Ahmad, penerjemah resmi bahasa Indonesia untuk Masjidil Haram, terutama untuk terjemahan khutbah Jumat di 10 bahasa untuk 10 negara. Mudah-mudahan ini bisa menyemangati kita semua, terutama untuk mengetahui bahwa literasi Islam itu sangat luas dan Masya Allah cukup luas untuk terus kita selami, kita dalami dalam rangka meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan juga salah satunya seperti kata Ustaz tadi, bahwa rasa syukur kita haruslah kita tingkatkan melalui banyak cara, dan terutama bersyukur atas apa yang kita dapatkan selama ini. Salah satunya adalah informasi ini.
Terima kasih dari Perpustakaan Masjidil Haram. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya di Suku Inspiring lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.